Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya di channel Hendri Siswono. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengatasi jempol kaki kenari yang bengkok ke depan, atau biasanya kita sering sebut yaitu kuku bima. Nah, penyebab dari kuku bima itu sendiri biasanya salah satunya yaitu pada waktu jindil atau masih anak berumur beberapa hari, itu biasanya keinjak oleh indukan pada waktu lagi meloloh atau angkrem di sarang. Nah, ketika diinjak sampai berapa lama, itu akhirnya jempol itu nanti akan lurus sejajar dengan 3 jari yang ada di depannya, sehingga ketika sudah mentas PAUD atau sudah bisa mandiri, itu biasanya anak jempol dari kakinya itu akan menghadap ke depan atau bengkok ke depan. Nah, yang kedua itu biasanya memang anak kenari sudah cacat dari lahir, sehingga itu memang suatu turunan dari si indukan. Nah, kalau kita lihat secara dekat atau detail, bentuk dari jempol kenari yang bengkok atau kuku bima itu seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari anak kenari saya yang sudah hampir mandiri. Jadi sudah mulai makan atau mentas dari indukannya. Nah, sehingga bisa kita lihat jempolnya sangat bengkok ke depan, dan kuku dari jempol itu sudah menghadap ke atas. Nah, bisa kita lihat itu biasanya karena tulangnya sudah terbiasa di sarang itu bengkok, sehingga sampai dewasa pun dia akan tetap seperti itu. Kalau seperti ini kita tidak perlu khawatir, karena ini nanti bisa kita terapi atau kita sembuhkan dengan terapi saya setelah ini. Oke, apa saja yang kita siapkan? Yaitu yang perlu kita siapkan simpel saja, hanya ada 2, yaitu gunting dan plester. Nah, plester ini yang saya pakai adalah plester untuk luka. Biasanya ini bisa dijual di apotik, itu sangat banyak harganya. Biasanya kalau tidak salah itu sekitar 5.000 saja yang paling kecil. Nah, kita butuh hanya sedikit plester ini saja, jadi tidak perlu banyak-banyak. Nah, kemudian plester kita potong kecil saja. Nah, kecil, jadi tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu besar-besar lebar, tapi kecil dan pendek. Nah, fungsinya nanti untuk mengikat dari jempol kenari. Kemudian bagaimana caranya? Oke, kita simak baik-baik ya. Jadi yang pertama, kita pegang dulu. Usahakan kita memegang kenari dengan nyaman, jadi si kenari tidak akan berontak. Kemudian setelah kita pegang, kita atur jari-jarinya dulu. Nah, mengaturnya bagaimana? Ngaturnya yaitu 3 jari yang di depan itu kita luruskan dulu. Nah,
Nah, kita luruskan dulu. Kemudian untuk jempol yang bengkok ke depan itu kita tarik ke belakang dulu. Nah, oke. Ya, mohon maaf ya, jadi memang ini harus sabar dan telaten. Nah, kemudian kita ambil solasinya atau plesternya. Kita ambil plesternya, kemudian kita kaitkan plesternya, kita tempelkan di jempol yang kita tarik ke belakang atau jempol yang kuku Bima. Nah, kemudian setelah kita tempel di jempol, kalau ada 3 jari di depannya menyangkut, usahakan kita tarik lagi biar tidak ikut ke plester. Nah, oke. Sekarang kita plester di jempolnya. Nah, jadi plesternya seperti ini. Kita plester secara melingkar ya. Nah, jadi kita plester secara melingkar seperti ini. Kemudian oke. Dan alhamdulillah sudah jadi untuk terapi jempol kuku Bimanya. Nah, jangan lupa kita tekan-tekan lagi biar tidak lepas. Oke, nah itu kita lihat sudah berhasil. Nah, berarti ini nanti terapi ini akan kita buka selama beberapa minggu saja. Oke, dan hasilnya seperti ini. Anakan kenari masih bisa sedikit nangkring ya. Jadi biasanya kalau masih anakan berumur seperti ini, tulang itu masih bisa lunak, yang artinya tidak perlu waktu lama untuk menormalkan jari jempol lagi. Nah, biasanya kalau saya itu kisaran 2 minggu. Nah, kalau sudah 2 minggu nanti bisa kita lihat hasilnya bagaimana. Tapi biasanya untuk kenari yang masih paut atau masih lepas cendil itu biasanya cepat dan mudah untuk kembali normal. Tetapi untuk kenari yang sudah dewasa itu tulang lebih sulit atau masih lama untuk kembali normal. Untuk masalah pakan, jadi ketika tidak bisa nangkring, silakan pakan bisa ditaruh di bawah. Nah, nanti kenari pasti akan memakan pakan di tempat itu, jadi tidak perlu khawatir. Atau kalau bisa nangkring, silakan taruh pakan di atas. Nah, jadi intinya untuk mengatasi kaki jempol kenari yang disebut kita kuku Bima itu harus telaten dan bersabar. Jadi itu adalah kunci dari perawatan dan mengatasi kuku Bima tersebut. Jadi intinya sabar dan telaten. Itu saja mungkin pengalaman dari saya dalam mengatasi atau cara mudah mengatasi kaki jempol kenari yang bengkok ke depan atau sering kita sebut yaitu kuku Bima. Itu saja mungkin pengalaman dari saya. Selebihnya mohon maaf. Sabar dan telaten adalah kuncinya.
dan saksikan video-video atau berbagi pengalaman dengan saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Itu saja. Salam kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.